Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Gitu. Heran saya, di mana Kristen di Arab itu? Baik, dengarkan. Kristen sudah ada di Arab jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan ratusan tahun sebelum. Tunjukkan datanya, peninggalannya di mana? Kronologisnya. Sebentar. Kronologisnya ya. Abad ke pertama Masehi itu tahun 30 sampai 100 Masehi. Ya. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 11 menyebut orang Arab hadir pada hari Pentakosta di Yerusalem. Artinya ada orang Arab yang sudah mendengar Injil sejak awal. Karena pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 ayat 11 itu sudah ada orang Arab yang hadir di Yerusalem. Artinya orang Arab ini sudah mendengar Injil. Karena itu mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan, ya. Orang Arab yang kembali ke wilayah Jazirah membawa ajaran Kristen. Jadi mereka yang datang ke Yerusalem ini, karena mereka ini sudah mendengarkan Injil, sehingga ketika mereka kembali ke Arab, mereka membawa ajaran Kristen. Pertanyaan saya kayak gini, ya. Sejak kapan Kristen ada di Arab? Karena yang ada di Arab itu cuma Nasrani, paham? Kristen itu ada abad ketiga. Bentar, nih saya tunjukkan data sama kau ya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 ya, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan, kata Paulus, di antara semua orang Yahudi di dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Oke? Kata Paulus, ini sekte orang Nasrani. Di Arab itu hanya ada Nasrani. Ya, Kristen mana Kristen? Kristen di mana? Ada sejarahnya di tanah Arab di mana? Itu kamu ambil sumbernya dari apa? Kitab kau. Hah? Kitab Anda, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Oke, baik, kita buka ya. Sebentar. Sejak kapan Kristen ada di Arab, kocak? Kisah 24 ayat 5. Ayat 5. Oke. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Oke, kita lihat judulnya apa nih, topiknya apa. Paulus sedang berbicara tentang apa? Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaan banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semua itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku meminta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Oke, kita sudah baca ayat 6. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya. Udah dibaca? Oke, kamu tahu bahwa ini Paulus ini diperhadapkan di hadapan Felix. Mereka mau mendakwa dia. Mereka menuduh dia. Iya. Betul. Nah, jadi ini tuduhan terhadap Paulus dari orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu kan tidak suka dengan Yesus. Mereka sendiri yang menyelipkan Yesus. Dan semua pertanyaannya gini. Sebentar. Saya tahu ceritanya itu. Saya tahu ceritanya. Saya tahu ceritanya, cuma pertanyaannya yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah sekte Nasrani. Udah tahu.
udah tahu. Ya. Nah, pertanyaannya mana Kristennya? Mana Kristennya? Yang ada cuma Nasrani di Arab. Mana Kristennya? Ini berbicara tentang apa Paulus ini? Hah? Di ayat Kisah Para Rasul 24 Di mana jejak Kristennya? Kalau jejak Nasrani di Arab ada, jejak Nasrani di Arab ada, di selatan Arab ada. Kristennya Kristen. Sekarang Kristen ini di mana jejaknya? Di Arab. Nasrani itu adalah sekte, betul? Iya, sekte. Ya, sekte. Nah, pada zaman dulu biasanya juga dikenal sebagai Kristen sebenarnya. Tetapi sebenarnya beda. Kagak baca kau. Nasrani dengan Kristen sama beda. dulu dikenal sebagai orang Nasrani. Katanya orang beda. Nasrani. Ya. Enggak pernah ada Kristen di tanah Arab, enggak pernah ada. Yang ada cuma Nasrani Arab. Oke? Nasrani Arab, bukan Kristen Arab. Kristen dengan Nasrani apakah beda? Beda. Nasrani itu Oke, sekte Nasrani itu dia percaya kepada siapa? Sekte Nasrani ini ya. Iya, dia percaya kepada siapa? Nih ya. Kelebihan dan kekurangan sekte Nasrani ini. Nih, asal usul Nasrani dan Kristen. Agama Nasrani adalah agama yang ditanamkan pada ajaran Yesus, seorang tokoh kunci dalam agama Kristen. Nah, Nasrani berasal dari kata Yunani Kristianoi, yang secara harfiah pengikut Kristus dalam arti luas. Nasrani adalah sebutan untuk para pengikut agama Kristen awal mula. Kan kayak gitu. Nah, itu betul kan? Meskipun berasal dari dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Itu dikenal sebagai Nasrani adalah sebutan untuk para pengikut agama Kristen pada awal mula, oke? Betul kan? Makanya itu yang saya maksudkan. Iya, kalaunya Anda katakan ini adalah sama, coba Anda lihat Kristen sekarang hari ini dengan Nasrani di zaman dulu, keturunan Yakub, itu sama atau beda? Keturunan Yakub? Nasrani itu ahli kitab, kawan. Ya, nih banyak nih perbedaannya. Oke, sejak kapan sebutan Nasrani itu ada? Jadi ya Nasrani dia mempercayai, dia mirip dengan Kristen yang pertama mula-mula gitu. Yang ziarah lagi maksudnya berpindah ke tanah Arab. Bukan Kristen mereka, tapi Nasrani sebutannya ya. Ingat. Nasrani, nggak ada Kristen di situ. Kan tadi kamu sudah baca bahwa Nasrani itu sebutan Kristen pada awal mula. Iya kan? Nasrani Kristen pada awal mula. Di awal mula kan mereka pecah. Dari Antioquia itu kemana? Ada yang ke Yunani, ada yang ke arah Arab. Yang ke arah Arab namanya Nasrani, ke arah Yunani namanya Kristen. Ya. Jadi sebutan Nasrani ini munculnya dari Arab. Itu menuju kepada pengikut Kristus. Sebutan Kristen awal mula-mula, sebentar. Sebutan Kristen awal mula-mula di Arab itu disebut Nasrani. Tetapi kekristenan itu sejak awal mula itu di Antioquia itu merujuk kepada pengikut Kristus. Cuman ketika di Arab itu disebut Nasrani yang artinya juga pengikut Kristus. Jadi itu sebutan yang dipakai diadopsi oleh orang Arab. Masalahnya kayak gini. Masalahnya kayak gini. Yang namanya Nasrani itu adalah keturunan dari Bani Israel. Lah kau? Terus menurut kamu pengikut Kristus itu pengikut Kristus kan gitu. Yaitu para murid-murid. Anda kan bukan keturunan Bani Israel kan? Lalu kamu bukan keturunan kan? Bani Arab?
Nah, jadi ya kalau Anda bukan keturunan Bani Israel ya, sedangkan di situ dia keturunan Bani Israel, Nasrani itu. Nasrani itu artinya pengikut Kristus. Sebutan Ngaco. bagi orang Kristen awal mula yang ada di Arab. Awal Itu mula orang Kristen. yang ada di Arab. Orang Kristen yang sebutan di Arab itu mereka menggunakan Nasrani, kata Nasrani. Artinya Nasrani pengikut bukan Kristen kan? Itu sebutan Kristen awal mula juga di Arab. Itu merujuk kepada pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus Yang namanya ahli kitab Kristen itu ya artinya nih. pengikut Kristus. Jadi sebutan kata Nasrani itu merujuk kepada para pengikut Kristus. Itu dipakai oleh orang-orang Arab. Makanya tidak tertulis di dalam Alkitab itu Nasrani. Baru disebutkan ketika siapa? Paulus mau diadili itu di depan Felix itu. Baru dikatakan ini Kau mau ngomong kemana? Mau ngomong kemana? Kamu yang nggak jelas. Nah, kamu yang mengklaim bahwa kami Kristen ini yang mengcopy mengambil kata Allah. Ya iya. Padahal Kristen yang awal lebih duluan Tunjukkan ada. Sejak abad ketiga, sebentar. Satu Sejak bukti abad ketiga, bentar. sejarah membuktikan. Ya, kita Bentar gini. ya sejarah ya. Anda sampaikan kepada saya, tampilkan kepada saya sebuah data atau peninggalan museum yang ada tulisan Allahnya sebelum abad ke-6. Silakan. Saya sudah jelaskan dari informasi yang saya dapatkan ini sah dan ini valid bahwa pagan Quraisy juga sudah menyebut kata nama Tuhan mereka itu Allah, karena nama Allah itu dalam bahasa Arab yang berarti Tuhan. Jadi itu bahasa umum, dipakai untuk semua kalangan yang menyembah kepada dewa ke, ilah ke, kepada siapapun, kepada Tuhan apapun itu. Beda, nggak bisa. Nggak bisa bagaimana sih? Nggak bisa. Yang Anda maksud itu adalah ilah, bukan Allah. Nih, saya jelasin sama Anda. Contoh, Ya, Indonesia. Saya contohin. Kita ini memakai kata Tuhan atau Tuhan itu diadopsi dari bahasa Sanskerta yang artinya penguasa. Nih. Coba Anda perhatikan ini. Saya kasih pelajaran sedikit ya. Nih. Udah. Ini bacanya la ilaha illallah ya. Ini ilah. Kamu. Ini ilah. Ini adalah Allah. Ini dengan ini sama nggak? Sama nggak? Kan saya sudah Sama jelaskan tadi bahwa di Sama nggak? zaman Arab kuno itu mereka sudah menggunakan ilah. Tunjukkan sama saya yang ada kayak gini nih, yang kayak gini tulisannya. Ada nggak sebelum abad 6? Tunjukkan yang kayak gini nih. Oke, coba kamu bacakan. Itu artinya apa tuh? Coba kamu La bacakan. ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini merujuk kepada Al-Qur'an atau kepada apa nih? Ini adalah sebuah gelar jabatan, ini sebuah nama nih. La ilaha, tiada Tuhan. Merujuk kepada siapa? Kepada Allah, nama Allah. Oke, kepada. Jadi ilah di situ apa tuh? Ilah ini jabatan nih. Oke, ilah itu jabatan. Makanya tunjukkan kosakata yang ini sebelum abad 6. Kalau kalian berani klaim, ya. Ada nggak prasasti mana? Jabat yang ini, ya. Jabat yang ini, bukan yang ini. Jabat yang sebelum Masehi, ya ini. Bukan yang ini. Yang ini muncul hanya ada di Al-Quran, ya. Yang ini. Itu karena baru dikatakan. Ini ilah ya. Ini ilah yang kata Anda tadi ya. Coba perhatikan dulu. Kata yang Anda
Anda bilang tadi yang dipakai, oh sudah ada tuh orang Arab mereka menyebut Tuhan mereka ilah, ya pakai bahasa ini, ilah mereka, baik mau mereka tiang listrik, patung atau apapun ya, mereka pakai kosakata ini, ya ilah mereka gitu. Tapi ya kalau Allah tuh nggak ada sebelum Al-Quran nongol, baru Al-Quran nongol, ya Al-Quran baru nongol. Ini yang pertama kali dia yang mencetak tulisan seperti ini, gitu ya. Ya, Ustadz itu kau dengar dulu. Kita itu semua tahu bahwa bahasa itu selalu mengalami perubahan, ya, kesempurnaan. Dalam semua bahasa, baik itu bahasa Arab apalagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun begitu, mengalami perubahan, mengalami pembaharuan, penyempurnaan. Jadi seperti Arab kuno yang menyebutkan kata Allah itu menjadi al-ilah, nah baru disempurnakan menjadi Allah. Jadi mengalami sempurna. Ngaco. Bahasa Indonesia. Asumsi kau, asumsi. Soekarno. Enggak kayak gitu bahasa Arab. Enggak usah ngeles. Karena ucapan U pada masa lalu itu OE itu dibaca U. U itu OE. Nah, Soekarno menjadi Soekarno, makanya mengalami pembaharuan. Tidak lagi Soe tapi Su. Jadi Soekarno. Soeharto menjadi Soeharto. Jadi bahasa itu dia mengalami pembaharuan, penyempurnaan. Bahasa apapun di dunia ini, Inggris pun begitu. Makanya jangan suka klaimologi kalian. Semua kalian klaim punya kalian. Bahkan sejak penciptaan juga kalian sudah klaim punya kalian. Kami mengklaim karena ada bukti dari sejarah di Al-Quran yang saya tunjukkan tadi, kosakata la ilaha illallah. Makanya saya tanyakan kepada kawan-kawan Kristen, ada nggak tulisannya yang kayak gini sebelum abad 6? Nih ya, sebelum abad 6 ada nggak tulisannya kayak gini? Nggak ada. Nggak ada. Sebelum abad 6 hanya tulisan yang ini ya. Sebelum abad 6 hanya tulisan yang ini. Sesudah ada Al-Quran nih, ya, sebuah nama. Sebelum Al-Quran muncul, orang pakai ini, ilah, ya. Setelah ada Al-Quran, orang pakai Allah, ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makanya kau belajar gitu. Oke, baik. Saya mau tanya, Anda ini kan Ustadz, pasti kan pintar nih. Sejak kapan Abraham, Ishak, dan Yakub itu menyembah Tuhan yang bernama Allah? Sejak kapan? Sejak mereka hidup. Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Sebentar. Tuh. Sebelum ada Quranmu yang ada pada abad ke-7, berarti kita merujuk kepada kitab Taurat. Di mana di kitab Taurat yang tertulis Abraham, Ishak, dan Yakub menyembah Tuhan yang bernama Allah? Di kitab mana, ayat apa? Jangan kamu ambil dari Quran. Di Bible. Jangan kamu ambil dari Quran ya. Karena Quran di itu Perjanjian Lama ada. Oke, di mana? Di kitab apa? Perjanjian Lama ada. Iya, Perjanjian Lama kitab apa? Abraham, Ishak, dan Yakub itu menyembah Tuhan yang bernama Allah. Oke, coba kamu buka. Jangan kamu ambil kitab Perjanjian Lama terus kamu ambil Alkitab berbahasa Indonesia lalu kamu katakan bahwa ini ada kata Allah disebut oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian Lama itu terjemahan. Oke. Ini apa? Ini bahasa apa nih? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Karena kamu mengambil Alkitab kami dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata Allah, lalu kamu mau samakan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu menyembah Allah. Oke, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya.
Di dalam bahasa Ibrani-nya, kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, apakah di situ ada menyebut Allah? Lah, Anda lah jelaskan pakai data Anda. Kamu kan mengambilnya pakai bahasa Indonesia, padahal itu terjemahan. Nih, nggak ada Allah, nggak ada Theos. Nah iya, Theos. Itu dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Theos. Oke, Tuhan kau bahasa ini. Ibraninya apa? Baik. Nah, itu bahasa Yunaninya kan Theos. Bahasa Ibrani apa? Bahasa Ibrani Greek dah. Yunani, Greek, Ibrani. Iya, Ibrani. Tuhan itu dalam bahasa Ibrani apa? 2316. Bentar, Tuhan dalam 2316. bahasa Ibrani apa? Apakah di situ Abraham mengatakan bahwa Allah? Theos. Jangan kamu Apa ambil dari bahasa Indonesia karena itu sudah terjemahan. Ya, di sini hanya dijelaskan Theos. Iya, dalam bahasa Ibrani apa? Ya kaulah yang cari. Kok kitab kau gimana sih? Malah saya yang disuruh cari kitab kau. Masa kau nggak tahu? Aduh. Jadi Tuhan itu dalam bahasa Ibrani itu adalah Yahweh. Yahweh. Dari mana Yahweh? Itu nama pribadi Allah yang dipakai di dalam bahasa Ibrani. Nah, dari mana karena itu? begitu sakralnya nama Tuhan itu, sehingga orang Yahudi, orang Israel saja tidak berani untuk mengucapkan, karena begitu sakral dan sucinya nama Tuhan itu, sehingga mereka hanya dengan sebutan Elohim, El Shaddai. Nah, apakah Abraham, Ishak dan Yakub ketika menyebut Tuhannya El Shaddai atau Elohim itu, yang artinya Allah, apakah mereka mengucapkan Allah? Gini, kalau El Shaddai, Elohim ya itu hanya setara dengan kata ilahun, bukan Allah. Itu sebutan. Iya, sebutan jabatan. Karena nama Allah itu, Yahweh itu begitu sakralnya, sehingga mereka tidak berani untuk menyebutkan nama itu sembarangan. Sehingga ketika mereka mau datang kepada Tuhan mereka hanya menyebutnya dengan sebutan Elohim, El Shaddai, ya. Tidak mereka katakan Allah. Jadi jangan kamu mengklaim bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah. Itu merujuk dengan kitabmu Quran. Kitabmu baru muncul abad ke-7. Kitab Makanya saya abad ke-7. Lah, memang Baik. iya kan? Sekarang Quran saya minta ada bukti. abad ke-4. Kalau kata Allah itu digunakan oleh Kristen ya sebelum Al-Qur'an, mana? Tunjukkan datanya. Peninggalan apa yang ada? Saya sudah bacakan tadi detailnya bahwa kata Allah itu sudah ada jauh sebelum ada Islam. Mana? Jangan cuma ngomong doang. Saya pun bisa ngomong doang tuh bisa saya. Para penyembah pagan Quraisy itu ketika mereka berdoa kepada Tuhan mereka, itu mereka juga sebut Allah. Karena apa? Tunjukin datanya. Tunjukin datanya. Oke, saya tanya kamu. Tuhan dalam bahasa Arabnya apa? Ilah. Iya. Rob juga bisa, Robby. Robun. Ilah, Rob. Nah, jadi seperti yang saya sudah bacakan tadi ya. Baik, kita kembali lagi. Aduh, hilang lagi datanya. Tampilkan datanya. Saya nuntut data dari tadi. Oke, baik. Nggak bisa berdongeng sama saya. Ya. Saya tampilkan. Jangan pakai pintu kemana saja, kabur ntar. Anehnya kemarin itu kamu membaca Yesaya 29 yang mengatakan bahwa tidak bisa membaca itu, kamu merujuk kepada Muhammad. Padahal ayat itu, pasal itu merujuk kepada bangsa yang cari dulu yang tadi, nggak usah itu nanti. Ya, cari dulu. Baik. Oke. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan dan masing-masing punya makna. Oke. Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa, berasal dari kata al
ilah, yaitu sang Tuhan. Terjemahan Indonesianya Allah, ya. Tuhan atau ilah atau dewa-dewa. Tulisannya kayak gimana? Tunjukkan di layar sama teman-teman. Oke. Baik. Sebentar. Ini Apa kecil itu? sekali nih. Di sini. Apa itu? Sebentar, ini enggak kecil sekali nih. Oh. Apa itu? Mau nunjukin apa? Ya ini HP-nya ini layarnya kecil sekali, jadi kelihatan nggak nih? Nggak bisa dibaca. Oh ya, karena saya juga nggak bisa bahasa Arab. Artinya saya sudah menunjukkan datanya, walaupun mungkin nggak jelas sama kamu. Gini, Tetapi Anda menunjukkan data yang Anda sendiri kagak ngerti. Ya saya sudah membaca bahasa Indonesianya, bro. Kata Anda nggak ngerti bahasa Arab. Lalu Anda tunjukkan data bahasa Arabnya. Anda menunjukkan data yang Anda sendiri nggak ngerti. Saya baca artinya dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi Kelakuan. Gini. Oke. Jadi bro, gini aja. Jangan kita suka pakai ilmu klaimologi. Ya. Bukan klaimologi, buktikan Lah, kalau memang. milik kalian sah. Kristen ada di Arab, mana jejaknya? Kata Allah dipakai Kristen, di mana jejaknya? Nggak usah nebeng ke Nasrani, nggak usah. Karena Nasrani itu adalah keturunan Yakub. Nggak pernah ada jejak Kristen di tanah Arab. Kalau jejak Nasrani ada. Lalu bedanya apa? Nasrani dengan Kristen. Kamu mau bahas Kristen. kembali Nasrani lagi? Saya tanya kamu, Nasrani itu artinya apa? Jadi Kristen ini Bani Karena Asia kalau kamu Bani sudah Eropa pick up ada, nama Yakub, kan kayak gitu. Kamu sudah pick up nama Yakub. Tidak ada hubungannya. Bentar. Karena Yakub itu hidup di masa apa? Dan sebutan Nasrani ini munculnya kapan? Sekarang gini, ya, kita bedakan Nasrani dengan Kristen. Karena Kristen dengan Nasrani itu beda. Paulus pun nggak suka dengan Nasrani. Ya, sesuai yang tadi. Karena itu tuduhan dari orang-orang yang mau mengadili Paulus. Mereka sendiri makanya yang kata Nasrani itu. Makanya jejak di tanah Arab hanya ada Nasrani, bukan Kristen, bukan. Mana Nasrani jejak itu Kristen di artinya Arab apa? mana? Oke, baik. Yang ada kamu bilang, let's say ya, saya ikuti permainanmu. Di Arab itu yang kamu katakan bahwa yang ada adalah Nasrani. Arti Nasrani itu apa? Arti Nasrani bahasa Arab saya tahu. Anda tahu nggak? Ya. Ayo. Ya, artinya apa? Pengikut Saya Yesus, tahu. kan? Ya, pengikut Saya tanya. Yesus, kan? Nasrani apa wazannya? Saya nggak peduli dengan itu. Saya arti dari Anda sok tahu menanyakan kepada saya Nasrani wajan aja kagak tahu Anda. wajan itu tempat untuk menggoreng ikan. Tempat menggoreng ikan wazan teman-temannya. Kan kamu bilang wajan. Iya, wazan Z wazan. Oh, wazan. Oh ya, I don't understand what is wajan mean. Wazan itu kalau akar kamu bilang kata. wajan, ya makanya saya bilang wajan itu Wazan tempat untuk itu menggoreng akar ikan. kata dalam bahasa Arab. Oh, oke. Ngerti? Artinya Jadi ya Nasrani itu diambil dari kosakata nasoro, tolong. oke, artinya Tolong. Ya, artinya tolong. tolong. Artinya tolong. Artinya tolong. Oke. Jadi Nasrani itu artinya Tolong. tolong. Itu sebutan itu untuk siapa? Nasrani itu diberikan kepada siapa? Ya, ahli kitab, keturunan Yakub. Bukan Kristen. Beda dengan Kristen. Bukan pengikut Yesus. Mereka juga mempercayai Yesus. Artinya kan pengikut Yesus kan?
Mereka ya mempercayai Yesus, makanya mereka mengklaim bahwa Nasrani itu penyelamat penolong agama Yesus. Itu Agama Yesus apa? Agama Yesus apa? penolong ajaran-ajaran Yesus. Sorry, bukan agama. Oke, ajaran Yesus itu apa? Ya, apa yang dia pelajari gitu. Seperti satu kata Yesus ya. Dia membacakan kitab para nabi, mengikuti hukum-hukum yang terdahulu. Kan kayak gitu. Hukum-hukum yang terdahulu. Contoh apa? Sunat. Nasrani sunat. Terus babi haram. Nasrani babi haram. Kayak gitu. Terus ya ada juga pecahan sektanya Mariamisme ya dari Nasrani itu. Ada juga Mariamisme. Mariamisme itu dia mengatakan bahwa Maryam itu adalah Tuhan Ibu di Arab Saudi. Pecah gitu. Ada beberapa. Ya itu urusan mereka. Mereka mau mempercayai Maryam itu Tuhan. Artinya apa? Artinya apa? Satu titik di sini ya, satu titik di sini tidak pernah ada jejak Kristen di tanah Arab. Ngerti nggak? Tadi kan kamu berkata bahwa Nasrani itu mengikuti ajaran Yesus, yaitu sunat dan nggak makan babi, betul? Iya. Kamu makan babi nggak? Nggak. Nggak. Kalau kamu diperhadapkan dengan kondisi sulit, nggak ada makanan, terus di situ ada babi saja, kamu makan nggak? Kalau saya hampir mati, iya, saya makan. Kenapa? Kok begitu? Padahal itu kan nggak boleh dimakan, haram. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Lah, tadi kan kamu bilang nggak makan, tetapi diperhadapkan dengan kondisi sulit, maka kamu harus makan. Kenapa? Ya, saya makan. Ya kenapa harus makan? Lah, untuk bertahan hidup. Haram. Lah, ya tahu barang haram, makanya saya bertahan hidup dengan barang haram gitu. Hah? Berarti Bertahan hidup dengan barang haram. Berarti standar ganda dong. Enggak. Kok enggak? Bertahan hidup dengan benda yang haram, makan babi. Ya, saya contoh nih, makan babi. Ya, hampir mati makan babi. Oke, lalu baik. saya makan tuh babinya, saya bakar, saya makan. Kenyang saya, bertahan hidup. Udah untuk sampai di situ saja gitu loh. Ya, apakah saya berdosa? Allah memaafkannya. Innallaha laghafurur rahim, ayatnya. Berarti boleh dong. Enggak ada di situ, enggak bisa dibilang boleh, membolehkan kayak di restoran, enggak ada. Yang menyuruh gak boleh makan babi siapa? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Artinya ketika Tuhan memberikan perintah gak boleh makan bebong, babi, dan ketika pada satu saat Anda menghadapi kondisi sulit dan di situ hanya ada bebong saja, babi saja, Tuhan juga harus bertanggung jawab untuk menghidupi kamu dengan menyiapkan makanan bagi kamu. Karena itu adalah larangan Tuhanmu gak boleh makan bebong, makan babi. Seharusnya dia menyediakan makanan bagi kamu. Tapi kenapa dia tidak menyediakan makanan bagi kamu, malah kamu harus makan babi yang katanya haram itu? Lah, dia kan menyediakan babi. Kan haram depan saya. Saya makan itu babi yang haram itu saya makan, tidak menjadi halal dia. Saya makan babinya ya untuk bertahan hidup saja. Habis itu apa? Allah memaafkannya. Berarti Tuhanmu kompromi. Berarti Tuhanmu kompromi dong. Kan itu karena keadaan kan, bukan berarti merubah hukum. Nah, karena namanya Tuhan yang Maha Kuasa, ketika tidak ada sesuatu, maka Dia akan mengadakan itu. Contoh, ketika Bani Israel tidak ada makanan, Dia menyiapkan mana bagi mereka, roti bagi mereka untuk dimakan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kuasanya hanya dengan 5 ekor ikan dan 2 roti, memberi makan 5.000 orang laki-laki, menyediakan makanan bagi umatnya. Oke ya, udah. Kenapa Tuhan tidak sanggup memberi makanan? Kok dipaksa makan bebong padahal itu larangannya? Lah, itu kan opsi, pilihan. Berarti Tuhan tidak sanggup dong menjaga dan melindungi umatnya? Bukan tidak sanggup. Lah,
Ketentuannya sudah kayak gitu, kayak gimana? Nggak bisa. Karena terpaksa. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa itu, ketika dia berkata A, B, B, tidak ada kompromi. Nggak Lalu bisa kenapa juga kamu katakan ketika bahwa anda kayak gini nggak bisa. Waktu Anda lapar, ya Tuhan aku lapar, Tuhan nongol bawa makanan, nggak bisa kayak gitu. bisa. Kamu lihat Nabi Elia ketika dia berada di Siapa? sungai Kirat, dia menyediakan makanan, roti ya, dan air bagi Elia. Tidak ada makanan. Burung gagak membawa makanan buat nabinya untuk dia makan. Tuhan membuktikan kemahakuasaannya dengan memberkati Israel dengan memberikan mana dari surga dan juga burung puyuh ketika mereka meminta makanan. Itu bukti kemahakuasaan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi. Ya, kalau masalah makanan kayak gitu, Nabi Muhammad juga ada kayak gitu sejarahnya, memberikan makanan kepada pasukan. Ya, juga ada. Tapi urusan dengan babi tadi apa gitu? Nggak ada korelasinya. Ada. Artinya ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, kamu tidak boleh juga menyentuh babi itu karena sudah haram di mata Tuhan. Kenapa Anda membanding saya dengan Nabi? Kocak. Tuhan, Kau jelaskan Elia, ya kau jelaskan Elia itu nabi kan kata kau, ya habis itu diturunkanlah kan makanan buat Elia, dia nabi. Kalau saya di tengah hutan sendiri nggak ada makanan, cuma ada babi, saya bukan nabi, paham? Masalah nabi itu hanya dia itu mendapat privilege-nya Tuhan untuk Tuhan pilih dia. Tetapi semua manusia di hadapan Tuhan itu sama. Ya, jadi ketika Anda atau siapapun, nabi siapapun, kalau dalam kesulitan dan berharap kepada Tuhan yang sama, maka Tuhan yang sama itu juga akan memberkati. Contoh. Sekarang saya mau nanya, boleh digantian nanya? Apa yang mau ditanya? Mazmur 82. Mazmur 82. Apa isinya di situ? Ayat 1. Baik. Sebentar, Mazmur 82 ayat 1. Karena ini babi ntar nggak sanggup lagi, jadi makanya mau mengalihkan. Bukan nggak sanggup lagi, udah muter-muter di situ aja, stuck pasti jawabannya. Enggak, bukan stuck. Tapi saya mau membuktikan supaya kalian itu juga membuktikan kemahakuasaan Tuhan kalian. Karena saya pribadi mengalami penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Ketika saya berkekurangan, Tuhan menyiapkan bagi saya berkat-berkat. Sekarang saya mau tanya Anda, siapa yang meninggikan langit tuh? Yang apa? Yang meninggikan langit siapa? Meninggikan langit? Maksud kamu langit itu apa? Langit kan tinggi di atas. Kenapa dia jadi tinggi? Siapa yang meninggikan? Siapa yang meninggikan? Siapa? Menurut kamu siapa? Siapa? Saya tanya. Sebenarnya kan ukuran tinggi itu kita lihatnya dari mana? Macet. Dari apa? Saya tanya siapa yang meninggikan langit? Kenapa langit jadi tinggi? Bentar ya, saya buka dulu di Mazmur tadi ya. Mazmur ada teknologi manusia gitu buat tinggikan langit. Mazmur 82 nomor 1. 82 nomor 1. Oke. Bacalah. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Maksud kamu apa di sini? Kalau mau baca berapa Allah di situ? Berapa Tuhan di situ? Berapa Allah? Okay. Berapa banyak? Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa banyak Allahnya? Jadi Allah yang pertama, kata Allah yang pertama di sini itu merujuk kepada satu pribadi, satu saja ya, yang namanya Allah Maha Tinggi. Karena di sini dia memakai kapital A ya, huruf A besar ya. Di antara para Allah di sini ilah, dewa-dewa, ia menghakimi. Jadi Allah yang Maha Kuasa ini menghakimi Allah-Allah yang para dewa-dewa ini yang kecil-kecilin. Bentar,
Saya udah tanyakan ke Edis ini. Edis juga menyebut dewa-dewa. Itu di mana tertulis? Ngarang Anda. Kok ngarang Anda? Di mana Allah di situ? Para Allah itu ditujukan kepada dewa-dewa mana? Allahnya di sini kan Allah kecil, bro. Huruf-hurufnya kecil. Huruf besar, huruf kecil. Kamu lihat di sini. Nih, perhatikan. Di sini dia menggunakan. Perhatikan di layar nih. Nih. Alkitab Sabda. Mazmur 82 nomor 1, oke? Mazmur Asap. Ini kan katanya kapital. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ini dewa itu, kata Anda ya, kan gitu. Ia menghakimi. Itu hurufnya. Baik, kita lihat ya, apakah ini dengan ini kosakata beda ya? Ini dengan ini ya. Kosakatanya sama-sama Allah tulisannya, tetapi yang Allah yang tulisan kecil itu merujuk kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah. Nah, bentar ya. Nih, kalau kita lihat Allah yang di sini ya. Nih. Allah di sini ada juga ya merujuk ke dewa yang huruf besar ya. Yang huruf besar ada dewanya, dewa ya. Dewa. Ini padahal Allahnya huruf besar nih, merujuk ke dewa ya. Dewa ya, teman-teman ya. Oke? Nah, kita lihat para Allah yang kecil ya, para Allah yang kecil nih ya. Sama merujuk juga dewa-dewi. Kok mau bedain apa huruf besar huruf kecil di sini? Nggak usah ngeles. Berapa Tuhanmu? Ya, kata Allah yang pertama itu single ya, singular. Sementara para Allah itu adalah jamak. Jadi para Allah itu merujuk kepada dewa-dewa. Sementara kata Allah makanya tunggal merujuk ke dewa-dewa itu mana literasinya? Anda ngambil dari mana? Itu maknanya. Ya maknanya tuh diambil dari mana? Allah yang tulisannya Allah kecil itu merujuk kepada ilah-ilah atau dewa-dewa yang bukan Allah pencipta, bukan Allah Maha Kuasa. Nah, maknanya itu ngambil dari mana? Yang pakai tulisan huruf besar itu A-nya A besar itu merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya di situ dikatakan yang saya tanya, yang Anda ucapkan itu sidang ilahi. Yang Anda ucapkan itu di mana tertulisnya? Artinya Allah yang Maha Kuasa ini akan menghakimi Allah-Allah dewa-dewa ini. Iya, datanya mana? Jangan ngarang bebas. Jangan ngarang bebas. Ini Alkitabnya kami. Gini ya, jangan ngarang bebas. Kok tunjukkan kata-kata Anda para Allah itu adalah merujuk ke dewa-dewa itu dari siapa? Merujuk kemana? Siapa yang menuliskan? Hah? Bro, yang memahami Alkitab ini kami, bukan kamu. Iya, tahu. Makanya saya minta datanya. Kan? Makanya para Allah itu kau jelaskan, tunjukkan datanya sama saya baru ngomong gitu. Oke? Saya udah tunjukkan Allah dengan para Allah itu sama. Dalilnya mana? Kalau bernarasi liar saya juga bisa. Allah yang kata pertama Allah itu dengan huruf besar A itu merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini referensinya dari mana? Merujuk kepada dewa-dewa atau sesembahan. Anda membedakan gini yang saya tanya, Anda membedakan huruf besar huruf kecil itu dari mana referensinya? Bisa-bisanya membedakan kapital non kapital gitu. Lalu diasumsikan ini dewa, ini Tuhan. Dari ilmu apa itu? Itu yang saya tanya. Sebentar, bro. Padahal kita melihat kodenya sama. Kode itu sama. Terus sama juga penyebutan katanya. Kosa katanya memang sama, tulisannya itu sama-sama Allah, tetapi untuk membedakannya itu kita melihat dari tulisannya.
para Allah itu kan tidak memakai kata A besar, para Allah besar. Iya, Tetapi yang dari kecil, artinya merujuk Gini. kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah. Anda paham nggak? Yang bukan Kaidah mana? ini. Kaidah mana yang dipakai? Ya kaidah mana yang dipakai sehingga huruf itu menjadi kecil? Kenapa menjadi kecil di situ? Apa alasannya? Para Allah itu A-nya kecil itu apa alasannya? Nah, silahkan terangkan sama saya. Dari siapa? Itu merujuk ke dewa-dewa kata Anda. Sebentar ya. Ah. Kalau ngarang bebas saya juga bisa. Ya, bikin cerpen saya, cerita pendek. Gampang. Ini bukan cerita pendek atau sebentar. Karena sulit untuk menjelaskan ini kepada Anda, bro. Sulit. Karena Anda tidak akan memahami, ya. Yang bikin sulit itu kau sudah dituliskan di situ hurufnya sama, cara memahaminya kayak gimana, masih cari yang lain kan gitu. Bro, yang membedakan itu adalah di cara tulisnya itu. Saya sudah Nah itu dari mana, kaidah mana, disiplin ilmu apa? Yang menggunakan huruf besar itu merujuk kepada sang penguasa. Sementara Iya ini yang pakai, saya paham tahu Anda maksud itu saya tahu. Kaidahnya ini dari mana? Itu dari siapa penetapannya? Huruf besar, huruf kecil kayak gitu. Ya itu penetapannya itu supaya kita itu bisa membedakan mana itu yang sang sumber dan mana itu yang abal-abal. Ya iya dari siapa sehingga ini harus huruf A besar, ini A kecil gitu. Itu dari siapa itu? Berpikir secara logika aja coba dulu. Dari mana dulu gitu? Oke, saya tanya Anda. Menurut Anda, sebentar. Menurut Anda, saya ini minta data sama Anda, ya. Minta data sama Anda gitu. Saya bertanya tadi kepada Anda, A besar dengan A kecil itu apa bedanya? Kaidah disiplin ilmu apa yang dipakai? Apakah ilmu ngarang? Kan nggak tahu juga. Analoginya begini, bro. Kita nggak usah berpikir terlalu jauh. Apakah kita bisa menyamakan Tuhan sang pencipta ini dengan Tuhan abal-abal? Bisa tidak? Saya enggak bahas ke situ. Enggak. Kamu jawab dulu saya. Yang saya bahas itu ke tekstualnya, tekstual. Ngapain saya bahas itu? Yang saya bahas ini dengan Anda. Dari mana Anda berasumsi? Ya, ini huruf A besar, ini A kecil beda. Ya, baik. Ini dari mana Anda dapat gitu? Dari mana? Ini katanya A-nya kecil, merujuk ke dewa-dewa. Ya udah, referensinya mana? Ini A-nya besar, merujuk ke Tuhan. Padahal kalau kita lihat ya teman-teman, ya kodenya sama. 0430. Nih, 0430. 0430, 0430. Plototin tuh. Gitu. Sebentar. Kaidah dari mana itu? Huruf kapital, huruf kecil, huruf besar. Saya nggak akan kesana kemari dulu. Itu yang saya tanyakan. Waduh, Masya Allah, yang di YouTube saya ada 1.100 orang. Teman-teman yang di YouTube, ya, Assalamualaikum semuanya, 1.100 orang, ya. YouTube saya apa katanya? Pusat Debat Agama. Nah, Pusat Debat Agama. Iya, kita harus jujur gitu ya, jujur data. Kalau kita harus jujur, gak bisa ngomong sembarangan gitu. Sesuka hati saya menafsirkan ini kitab sendiri.
Tadi saya sudah menjelaskan itu untuk supaya kita ini bisa membedakan mana itu Tuhan pencipta, Tuhan yang benar dengan Tuhan abal-abal. Tetapi Iya, Anda, iya. Anda ngotot untuk Itu kaidah dari mana? Kaidah dari mana? Ya, nggak gini. Aturan Anda dari sebenarnya mana gitu? Anda hanya sebenarnya ngotot dan mau cari tahu aja kaidah dari mana penulisan huruf besar itu Allah itu merujuk kepada siapa dan huruf kecil itu merujuk kepada siapa. Sebenarnya ini pembahasan yang tidak esensi. Tetapi Lah, saya akan mencoba. Kan Anda yang menjelaskan kayak gitu tadi. Baik. Makanya saya tanya Jadi, referensinya Allah dari yang mana dengan kayak huruf gitu. besar. Jadi Allah dengan huruf besar itu merujuk kepada jati dirinya Tuhan ya, yang esa itu. Makanya dia menggunakan huruf yang besar untuk menunjukkan kepada Tuhan yang maha kuasa itu. Itu Ya. dari mana yang Anda ucapkan itu, Pak? Dari mana yang Anda ucapkan itu? Orang nggak percaya. Makanya cari datanya dulu. Orang nggak percaya Anda ngomong. Baca ini. Baca ini. Ah, kayak gimana? Anda tunjukkan yang betul lah. Sebentar. Saya balik dulu kameranya. Ini pembeda huruf besar, ini pembeda huruf kecil, kan gitu. Dari mana keilmuan itu? Sedangkan saya Iya. mengambil Alkitab Sabda itu, ya Alkitab Sabda itu, ya Alkitab Sabda itu, Kamu huruf bisa besar, baca huruf nggak kecil nih? sama. Kamu bisa baca nggak nih? Mirror itu, di mirror baru bisa. Sebentar. Oke. Ini Allah dalam kurung huruf besar itu ya sama dengan nama diri Tuhan yang esa. Oke. Mhm. Oke, jadi ini penjelasannya di sini. Terus Allah atau ilah dalam huruf kecil itu merujuk kepada dewa, sesembahan atau makhluk selain Tuhan, ya. Jadi ini merujuk kepada dewa atau ilah, ya. Ini dalam huruf kecil ini. Jadi ini yang membedakan antara Allah dengan huruf yang besar A, ini nama diri Tuhan yang esa. Sementara Allah atau ilah yang kecil itu merujuk kepada dewa atau sesembahan makhluk ya yang disamakan dengan Tuhan. Itu dari mana datanya itu? Siapa ya yang menyatakan kayak gitu, siapa orangnya? My goodness. Siapa? Referensi dari siapa itu? Bro, kalau Anda ini nggak percaya dengan ilmu pengetahuan, lalu kamu Enggak, ini saya tanya, mau percaya apa? saya referensi dari siapa itu? Sekarang ini teknologi begitu canggih, kita bisa mengakses. Nggak, makanya informasi itu dari teknologi begitu apapun. canggih. Ya. Sebutkan, biar saya buka di laptop saya. Kamu bisa tanya AI. Loh, kok bisa- tanya Kamu bisa Aduh. Pun. Rupanya AI nggak punya dasar. Wah, Aduh, nggak punya dasar. kenapa Ngaco Anda. ini boleh dikembangkan sampai hari ini? Kenapa Anda tanya AI, bukan Oke, kita lalu- dari kitab Anda gitu? Sekarang gini, kamu juga Anda ini beriman dengan AI atau kayak gimana? Kristen ini menyandarkan sebentar. keimanannya dengan AI atau seperti apa? Ada. sumber yang kamu buka tadi dari Aduh, turun dah Pak ya. Pusing saya. Gak jelas sekali gitu sumbernya dari AI. Ngawur, yang diminta ya ilmu dari disiplin ilmu apa? Kalau kita kan punya ya teman-teman ya, nahwu sorob kan kayak gitu, nahwu sorob ya, tentang ilmu nahwu, tentang ilmu sorob, perubahan kata ya kan kayak gitu. Ada kita ilmunya ya. Nah ini
yang ditanyakan jadi besar jadi kecil ini kayak gimana, referensinya dari siapa? Ada sakit kepala saya dari tadi. Aduh, nggak jelas sekali. Mentok udah. Nah, iman sendiri ditanya sama IE, kayak gimana? Kalau kita ditanya masalah iman, buka Quran, ya bukan tanya IE. Aduh, kita jelas gitu panduan kita. Muslim ya teman-teman. Muslim itu panduannya Al-Quran dan hadis, kan gitu. Ijtihad ulama dengan kias, ya itu udah paten gitu loh, ya. Nggak tanya IE. Ini masalah keimanan ditanya IE. Astagfirullah ya. Aduh.